Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Redi Mana Asan. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi ilmu reproduksi ternak yang diampu oleh Ibu Widya Asmarawati. Baik, next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai siklus estrus. Siklus estrus merupakan jarak antara estrus yang satu sampai pada estrus berikutnya. Sedangkan estrus itu suatu masa di mana hewan betina bersedia menerima pejantan untuk proses kopulasi. Nah, di sini itu terdapat fase estrus ternak betina terbagi menjadi empat, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan disestrus. Di sini juga terdapat tipe-tipe sel dari keempat fase tersebut. Nah, untuk fase proestrus itu terjadi selama 3 sampai 4 hari. Tipe selnya itu berbentuk intermediat dan superficial. Untuk fase estrus terjadi selama 1 hari. Tipe sel berbentuk superficial. Untuk fase metestrus terjadi selama 1 sampai 2 hari. Tipe sel berbentuk intermediat. Fase disestrus terjadi selama 15 sampai 17 hari. Tipe sel berbentuk parabasal. Nah, kemudian di sini terdapat siklus grafik hormon antara keempat fase tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri di sini ada perbedaan grafiknya. Jadi intinya itu hormon-hormon itu dapat berpengaruh terhadap siklus fase estrus. Ada yang dapat mengalami peningkatan, ada juga yang dapat mengalami penurunan. Untuk proses gametogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet ini terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah gambar fase proses pembentukan gamet jantan atau spermatogenesis, dan satunya lagi proses pembentukan gamet betina atau oogenesis. Nah, untuk fase gametogenesis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, multiplication atau perbanyakan sel. Kemudian untuk growth atau pertumbuhan sel, dan yang terakhir maturation atau pematangan sel. Dan untuk abnormalitas spermatozoa itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama abnormalitas primer dan yang kedua abnormalitas sekunder. Nah, sini itu terdapat gambar morfologi abnormalitas kedua spermatozoa tersebut. Untuk abnormalitas primer itu terjadi pada saat spermatogenesis, yaitu dalam tubulus seminiferus dan disebabkan oleh faktor keturunan serta lingkungan yang buruk. Sedangkan untuk abnormalitas sekunder itu terjadi setelah sperma meninggalkan tubulus seminiferus selama perjalanan di epididymis, ejakulasi, dan faktor-faktor lain seperti temperatur suhu tinggi dan tempat penampungan yang tidak bersih. Dan untuk fertilisasi itu proses bertemunya fusi sel kelamin jantan atau spermatozoon dengan sel kelamin betina atau sel telur ovum sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah sel baru yang disebut zigot. Di sini terdapat gambaran sel spermatozoa yang akan berusaha masuk ke sel telur atau ovum. Tempat terjadinya itu pada bagian kaudal ampula di sebelah kranial atau anterior, sambungan antara ampula dengan isthmus atau ampullary isthmus junction. Dan untuk perkembangan prenatal itu perkembangan embrio di dalam uterus yang didasarkan atas besarnya pertumbuhan jaringan serta alat-alat tubuh atau dengan melihat perkembangan secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat 3 tahapan periode perkembangan intrauterin. Yang pertama sel telur, kedua embrio, dan yang ketiga fetus. Nah, pada sel telur itu pada sapi kira-kira terjadi sampai hari ke-10 sampai 12 setelah pembuahan. Dan untuk tahap periode embrio itu terjadi antara hari ke-10 ke-12 sampai hari ke-45 masa kebeningan. Dan untuk periode fetus itu terjadi pada hari ke-45 sampai akhir kebeningan atau saat dilahirkan. Kemudian untuk plasenta. Nah, plasenta itu merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pertukaran bahan-bahan secara timbal balik antara induk dan fetus, di samping bekerja sebagai kelenjar endokrin. Nah, di sini terdapat klasifikasi tipe plasenta berdasarkan distribusi Villiers-Heyron. Di sini ada 4 klasifikasi. Yang pertama, plasenta diffusa itu
terdapat pada hewan kuda dan babi. Kemudian plasenta cotylodonaria terdapat pada sebagian besar hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Kemudian untuk placenta itu terdapat pada hewan anjing dan kucing, dan placenta discoidalis itu terdapat pada mamalia termasuk manusia dan kera. Nah, di sini sudah terdapat penjelasan yang masing-masing, bisa teman-teman sendiri baca dan pahami. Oke, selanjutnya untuk partus atau kelahiran itu melibatkan beberapa proses fisiologis yang digunakan untuk mengeluarkan anak, dan plasenta fetus yang sudah tidak digunakan melalui jalan peranakan. Nah, di sini terdapat tanda-tanda ternak betina mengalami kebuntingan. Nah, yang pertama itu pembengkakan atau odem dan kemerahan pada sekitaran vulva. Kemudian ternak itu mengalami kondisi tenang dan tidak meminta kawin saat birahi berikutnya. Kemudian perkembangan ambing itu sangat mencolok, dan volume dinding perut itu membesar, otomatis berat badan ternak sapi betina juga ikut naik. Nah, pada pergerakan fetus akan terlihat pada ternak kurus saat kuning tua, serta terjadi peningkatan kadar hormon progesteron. Kemudian untuk keadaan fetus sendiri pada saat menjelang dilahirkan itu ada 3 istilah yang dapat menyatakan letak dan keadaan fetus menjelang saat dilahirkan. Yang pertama, presentasi itu merupakan hubungan antara sumbu panjang fetus dengan sumbu panjang induk. Pada keadaan normal itu disebut presentasi longitudinal, sedangkan pada keadaan tidak normal berupa presentasi transversal. Pada istilah posisi itu hubungan antara punggung fetus dengan bagian pelvis induk. Pada normalnya itu disebut posisi dorsosakral, dan tidak normalnya itu pada posisi dorsopubis dan dorsoilial. Sedangkan untuk istilah postur itu merupakan hubungan antara kaki, kepala, dan leher fetus terhadap badan fetus. Yang normal itu adalah extended posture yang berupa kondisi lurus, dan yang tidak normal adalah flexion posture ya, yang berupa kondisi membengkok. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya paparkan, bisa teman-teman lihat, baca, dan pahami. Itulah sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.